Penjurusan SMA dihapuskan, para siswa kini leluasa menentukan mata pelajaran yang akan diambil sesuai peminatannya. Peniadaan ketiga jurusan ini bagian dari implementasi kurikulum yang sudah diterapkan sejak tahun 2021 lalu. Pelajar sekolah menengah atas kini tak lagi akan dikategorikan dalam kelompok jurusan, seperti IPA, IPS, maupun bahasa. Seiring diberlakukannya kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2024-2025, Kemendikbud menyebut peniadaan ketiga jurusan ini bagian dari implementasi kurikulum yang sudah diterapkan sejak tahun 2021 lalu. Kini pelajar di kelas 11 dan 12 SMA bisa lebih leluasa memilih mata pelajaran yang sesuai minat dan bakat. Ini bagian dari penerapan kurikulum merdeka yang sudah kita terapkan secara bertahap sejak tahun 2021. Jadi bukan sesuatu yang baru ya, bahkan tahun ini sudah ada lulusannya dari kurikulum merdeka di tingkat SMA ini. Dan karena itu kita menghapus penjurusan dan memberikan pilihan yang lebih luas, yang lebih leluasa kepada murid untuk mengambil mata pelajaran sesuai dengan aspirasi karirnya. Secara teknis misalnya, mereka yang ingin kuliah teknik dapat memilih matematika lanjut dan fisika tanpa mata pelajaran biologi sebagai pelajaran pilihan. Calon mahasiswa kedokteran dapat memilih biologi dan kimia tanpa matematika lanjut sebagai pelajaran pilihan. Anak yang mau masuk ke kedokteran tadi, nilai mata pelajaran biologi dan kimianya yang diberi porsi lebih, bobot lebih, dan seterusnya. Itu ada pemetaannya antara prodi dengan mapel yang. Tapi secara umum ini mendapat penerimaan yang baik di masyarakat karena tadi ya kita memfasilitasi minat bakat murid-murid kita yang kenyataannya beragam sekali, tidak bisa dikotakkan IPA, IPS, bahasa, dan kita menghilangkan diskriminasinya kan terhadap jurusan IPS dan bahasa. Kemendikbud menyebut kurikulum merdeka sudah hampir merata diterapkan, hingga kini 95% sudah tercapai. Salah satu sekolah yang sudah terapkan diantaranya SMA Negeri 1 Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam implementasi kurikulum ini, siswa akan memilih mata pelajaran kelompok pilihan di kelas 11 dan 12 sesuai minat dan bakat dengan panduan guru bimbingan konseling. Untuk kurikulum merdeka sebenarnya tidak hilang. Pada saat dia nanti naik ke kelas 11, maka ada namanya peminatan. Peminatan ini dibagi rumpun-rumpunnya. Ada rumpun IPA, ada rumpun IPS, ada rumpun bahasa dan vokasi. Sebenarnya mata pelajaran itu tidak hilang. Penerapan kurikulum merdeka disambut baik para siswa. Mereka menilai kebijakan dapat menghilangkan sekat yang selama ini membatasi ruang gerak para siswa. Saya terkait IPA IPS yang dihapus itu justru lebih baik untuk penjurusan kami di kelas 11 ini karena kami diarahkan lebih spesifik ke jurusan kami di kuliah nanti. Misalnya kan saya ambil paket E. Paket E ini dia kehubungan humaniora hukum. Saya ingin mengambil mudah-mudahan masuk UI FH atau enggak hubungan internasional. Jadi kalau misalnya saya pilih pakai IPS, dia ada pelajaran geografi lagi, akuntansi lagi. Saya nggak perlu lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mau ngambil jurusan hukum itu lebih diarahkan ke hubungan internasional, lebih diarahkan ke bahasa Inggris tingkat lanjut dan diarahkan ke ekonominya, diarahkan ke public speakingnya. Perubahan kebijakan dan kurikulum ini tidak akan berdampak pada murid yang sudah menggunakan kurikulum sebelumnya. Penyesuaian seleksi masuk perguruan tinggi pun sudah alami penyesuaian sejak tahun lalu. Targetnya 5% sekolah yang belum terapkan kurikulum merdeka akan selesai dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Angelina Dewi, Yonosya Putra melaporkan untuk NET.